Itu pertama karena kemarin puncak sakitnya itu justru kemarin yang saya ke dokter, dan keputusan dokter sebenarnya harus di laser ya, di laser operasi. Tapi sebelum itu dia tanya ini pribadi atau asuransi. Saya bilang pribadi. Karena saya menyatakan pribadi, akhirnya dia bilang coba ke kasir biar mengetahui harga tindakan itu selanjutnya. Nah, jadi saya disuruh ke kasir dulu, membayar dulu uang konsultasi, karena sebelumnya dia sudah bertanya mana itu, sudah lihat, tanya, dan dia bilang ini sudah stadium 2, dimana walaupun pakai stocking, karena dia tanya kenapa berhenti pakai stocking. Pakai stocking itu kalau sudah begini harus seumur hidup. Saya bilang iya, dulu memang saya pakai stocking, tapi karena pada waktu itu saya bilang tidak enak, saya tidak mau terus terang juga, saya bilang tidak enak. Kenapa? Memang sebenarnya sudah sejak dulu kan saya pakai stocking, cuma selalu orang bertanya, pikirnya mau keren-kerenan, padahal karena varises. Sehingga akhir-akhir ini karena udah parah sakit, saya pakai celana itu. Tapi itu dokter, kenapa melepaskan stocking? Sudah tahu ada varises, sudah pernah memang disedot kan. Jadi itu sebenarnya enggak, kalau sudah pernah disedot berarti itu sudah ada jalan kan, ininya darahnya itu, yang dimana harus selalu dipakai itu untuk peredaran darah itu lancar. Terus dia kasih lihat akibat dari varises itu kalau dibiarkan terus seperti, makanya perasaan saya waktu itu kan saya bilang panas sekali, panas seperti kena api gitu. Makanya dibilang orang kasih minyak panas, saya nggak berani kasih, memang nggak boleh, tambah darahnya itu tambah pecah. Jadi sampai sekarang memang saya biarkan saja. Ternyata ini obatnya aja di laser dia bilang, dan pakai stocking seumur hidup lagi, pakai stocking supaya peredaran tetap lancar dan dia tidak kemana-mana. Tapi waktu saya disuruh lihat ke sana, harga dari tindakan itu sesudah saya bayar dulu uang konsultasi itu hampir 700.000 ya, padahal nggak dia apa-apa, cuma lihat ya, nggak ada resep, nggak ada. Itu pun saya minta surat diagnosanya, dan itu dia nggak kasih. Dia bilang sudah. Nah, saya bilang ya sudah. Saya ke kasir, lama di situ karena dihitung. Yang suster bilang itu kan ada anaknya. Memang si Hodi yang ngantar, saya suruh pergi. Nah, pergi aja nanti mereka lihat kamu, mereka lihat ada anaknya yang bisa bilang, pergi aja, jangan nanti dokternya minta mahal, soalnya ini kan bukan BPJS, saya bilang. Jadi dia pergi, tapi ternyata sempat dilihat suster malah bilang begini di depan dokter, mana anaknya, kan ada anaknya tadi. Saya bilang di sana pergi, memang dia pergi minum ternyata di kafe. Tapi saya langsung ke kasir, apa yang dokter katakan, jadi saya kesana, di situ dihitung semua, ternyata jumlahnya totalnya untuk tindakan dan tindakan 82 juta satu kali tindakan itu, laser itu mau dimasukkan laser untuk melancarkan peredaran darah itu, buntu-buntunya itu dihilangkan semua. Saya bilang dulu saya nggak gitu, saya cuma disedot terus dimasukin cairan sehingga lancar, terus saya pakai stocking. Kenapa tidak pakai stocking?
mau ulangi lagi ini ya saya diem aja. Karena barangkali dia lihat kemampuan ini bisa bayar enggak secara pribadi 42 juta itu baru tindakan, belum yang lain-lain. Opname harus 3 hari. Bahkan kalau dilihat jantung, saya ingat juga saya kan pernah opname jantung saat Om sakit. Jadi saya bilang, aduh nanti pengaruh ini jantung karena peredaran darah dari kaki itu ada hubungan juga dengan jantung. Klepnya kan agak terganggu gara-gara dia kerja keras ya. Nah waktu Om sakit saya sempat opname juga kan soal jantung. Jadi saya pikir, aduh nanti saat begini terus jantung saya itu bertambah lagi. Opnamenya bukan cuma 3 hari, bisa 1 minggu lagi. Nah ini bukan BPJS. Kalau waktu itu BPJS saya opname. Jadi saya pakai, aduh bisa siap 100 juta lebih nih. Jadi terus dia bilang juga harus bius total. Saya bilang, oh saya baru dia menyatakan itu bius total. Oh saya nggak mau bius total, saya ingat anak saya. Kalau sudah tua begini jangan sekali-sekali bius total, bisa keterusan. Gitu. Makanya kan dia agak marah waktu papanya itu dibilang dibius untuk ketenangan. Benar kan? Dia bilang benar kan Mak, apa saya bilang? Karena dibius papa keterusan, jadi lemah semuanya, sudah nggak bisa mikir, nggak bisa apa. Karena dibilang dibius, ditanya, dibilang biar bapak itu tenang. Tapi ini mau memberontak waktu itu. Tapi ya dia bilang biar tenang, dan memang waktu itu Om kan suka buka-buka ini apa yang diikat kan, dia nggak mau diikat. Jadi kita diam aja. Itu juga kan minta tanda tangan. Jadi sempat sih anak saya itu sempat marah saya juga. Saya kan sudah bilang jangan sampai papa itu ditidurkan pasti keterusan, lemah semuanya, pikiran apa semua lemah. Orang kuat aja dibius, sesudah itu lemah pikirannya. Nah, apalagi papa sudah dalam kelemahan begitu dibius. Dia juga nggak mau bilang dibius, cuma diberi ketenangan. Tenang itu rumah sakit itu ya. Tapi itu sudah terjadi ya, apa yang Tuhan mau sudah. Tapi waktu saya dengar itu bisa 100 juta lebih. Tapi terutama belum dia bilang hasilnya, dia bilang nanti bius total. Saya langsung bilang, oh saya nggak mau deh kalau bius total. Saya bilang sama susternya, karena bersama suster yang diutus dokter kan ke kasir itu, saya nggak mau deh kalau di bius total, saya nggak mau. Akhirnya suster bilang, ya sudah ngomong aja sama dokter. Ini sebelum perhitungannya itu selesai, ternyata dia sudah langsung WA ke dokternya. Jadi setelah hasilnya total dikatakan 82 juta sekian, karena itu sudah sementara dibuat, setelah selesai dia kasih hasilnya itu, kertasnya itu, hasil ininya saya terus sedang terima kasih ya, saya suster langsung antar ke dokter. Tapi waktu saya mau masuk ruang dokter, dokternya udah keluar. Jadi berarti susternya udah sampaikan bahwa ibu ini tidak mau dibius total. Jadi dia tidak mau operasi. Saya bilang kalau begitu nggak jadi deh operasi, biar aja pakai stocking aja. Akhirnya ketemu di luar, agak jauh dari ini. Ternyata dia sudah WA dulu dan dokternya sudah keluar, dan saya ketemu di situ dan dia bilang ya sudah pakai stocking aja. Terus susternya tanyakan mau di stocking di dokter atau ada. Terus susternya bilang 12 juta. Nggak tahu itu 3 pasang. Bilang ada dokter di situ. Dokter juga menunggu apa saya mau beli ke dia atau tidak. Jadi dia lihat saya bilang, saya mikir-mikir 12 juta itu 1 atau 3 atau berapa. Tapi yang penting dia lagi mikir-mikir, saya dokter bilang, ya sudah ada stocking kan, ya pakai itu aja dulu deh yang ibu punya, pakai itu aja. Akhirnya sudah, sedang terima kasih, pulang kita. Itulah keputusannya, Tuhan tolong. Saya coba pakai stocking semalam,
Pakai lagi 2 macam karena baru ketemu yang ada apa itu memang untuk varises, yang satu untuk biasa, ditambah lagi satu knidekan di sebelah ini, jadi bisa jalan. Bahkan semalam tidak cokot-cokot, bukan saja cokot-cokot, seperti panas kena api gitu, membara gitu, panas gitu. Tapi semalam enggak, cuma agak sakit kalau di melangkah begini. Dan saya merasa pertolongan Tuhan ya, karena sehingga sampai saat ini, pagi ini saya boleh berada bersama-sama saudara untuk melayani firman bagi kita semua. Kita mulai pemeriksaan kita pada firman Tuhan. Saya tidak melanjutkan apa yang kita sudah pelajari soal kehidupan hak dari Lewi pemberita ya. Tapi Tuhan bukakan, memang lama saya menunggu apa yang maksud Tuhan bagi kita ya. Tapi pada minggu kemarin kami mendengar firman, di mana pokok dari firman itu sebenarnya ujian-ujian yang kita alami itu merupakan satu peningkatan dari iman kita ya. Jadi jangan kita takut untuk menghadapi ujian itu, dan beda ujian dan pencobaan itu kita sudah dengar lainnya. Dan sekarang lewat firman Tuhan ini kita akan membaca itu dulu. Baik, kita baca aja dulu itu semua ya, baru kita masuk pada uraiannya. Kita ikuti baca itu, karena dari membaca itu saja Roh Kudus akan menyatakan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jadi ikuti saja. Saya ingin kita membaca dulu semua baru kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman Tuhan ini ya. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 31. Ini saya akan baca dulu ya. Baca semua supaya saya tidak selalu membaca. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 31. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Pasal 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Atau ini dulu, Efesus 5, kita buka Efesus 5. Efesus 5. Kita baca aja ayat 22 mulai sampai dengan 32. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekian ya. Kita baca Matius 7 selanjutnya ya. Matius 7 ayat 20 sampai 23.
Ini ikuti saja ya, nanti Tuhan bukakan bagi kita ini. Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Ini sebenarnya merupakan catatan, tapi lebih baik kita baca aja dulu. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Sampai 17. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terakhir 2 Yohanes 5 ayat 20. 2 Yohanes 5 ayat 20. Okay. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar.
Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekian ya. Kita sudah membacanya itu dan mencatatnya supaya kita tidak bolak-balik ya. Tuhan memberikan kita Roh Kudus dalam urapannya supaya kita bisa mendapatkan sesuatu apa yang Tuhan mau dari pemberitaan firman ini ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 31 itu satu karunia jabatan di dalam tugas-tugas ya yang dipercayakan kepada mereka. Itu satu karunia ya yang diberikan kepada kita di dalam segala tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita ya. Untuk tugas-tugas itu untuk membangun tubuh Kristus. Itu terutama ya, untuk membangun tubuh Kristus. Supaya tubuh Kristus itu terbentuk, bertumbuh, meningkat di dalam kehidupan rohaninya, baik iman, kesucian, dan kasih, untuk mencapai satu kesempurnaan di dalam hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Ya, itu sebab dikatakan di sini supaya ini juga satu introspeksi ya, kita melihat ke dalam di dalam tugas pelayanan yang kita sudah terima ya, dan kita lakukan itu, dan kita melihat penyertaan Tuhan ya di dalam pelayanan kita. Tapi kita harus periksa, memang dikatakan di sini pelayanan ini berhasil. Berhasil di dalam pelayanan tugas ini ya. Tetapi Tuhan tidak mau kita berhenti pada persoalan itu. Jadi bagi kita ini satu koreksi. Tetapi bagi yang tidak terkoreksi, maka ini menjadi satu kehidupan yang sia-sia. Dia membangun tidak ada alasan yang kuat, sehingga apa yang dia sudah bangun itu roboh, sia-sia. Jika dia berhenti sampai pada keberhasilan dari pelayanannya itu. Kalau dia tidak sampai meningkatkan rohaninya pada karunia yang terutama, yaitu kasih. Kita lihat. Ini tuntutan Tuhan kepada kita. Untuk tujuan menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, hubungan Kristus dengan sidang jemaat sebagai kepala dan tubuh, suami dan istri, Efesus tadi kita baca ya. Itu berada di dalam 1 Korintus 13, di mana akhir dari kasih itu maksudnya supaya kita sampai pada hubungan kasih mempelai. Kalau kita baca lagi ayatnya itu ya, kita sudah baca semua, itu maksud saya. Jadi kita hanya membaca beberapa ayat aja ya dari itu. 1 Korintus 13 coba.
Jadi tujuan Tuhan mau meningkatkan kehidupan rohani kita, kita harus sampai memperoleh kasih itu. Lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Kesembuhan, tadi kita sudah baca ya. Karena kalau kita tidak sampai memperoleh kasih itu, semua menjadi sia-sia. Seperti kita sudah baca di dalam Matius, kita membangun, tetapi saat diuji, maka itu akan hancur. Sia-sia semuanya. Kemuliaan bagi kita selalu dituntut oleh firman Tuhan. Untuk kita mencapai satu sasaran yang Tuhan rencanakan pada zaman akhir ini, untuk sidang jemaatnya masuk di dalam tubuh Kristus, di mana dia sebagai kepala sidang jemaatnya sebagai tubuhnya itu di dalam hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ya. Ayat 13 ya. Lihat. Ini tujuan dari kita meningkatkan sampai pada memperoleh kasih itu. Kita tidak boleh berbangga melihat hasil dari pelayanan kita, dari pemakaian kita, kalau kita tidak sampai pada kasih itu. Karena dari kasih itu Tuhan punya rencana supaya kita sampai pada hubungan mempelai, hubungan nikah. Kalau dalam tabernakel itu peti perjanjian, ya. Ada tutup dan petinya. Satu hubungan suami dan istri ya, hubungan nikah. Kita baca itu di dalam 1 Korintus 13 ayat ini aja, ayat 12. Tadi kita udah baca, maka saya belum baca semua supaya kita hanya membaca satu ayat yang menunjukkan apa yang Tuhan mau. Ini ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini apa, berbicara apa itu? Aku mengenal dengan semuanya seperti aku sendiri dikenal. Ini hubungan nikah, di mana saling pengenalan secara terbuka ya. Ini menunjukkan hubungan nikah yang Efesus 5 kita baca tadi ya seluruhnya. Tujuannya, rahasianya adalah hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Ini maksud dari pada Tuhan mau supaya kita jangan berhenti, jangan berpuas ya dengan apa yang sudah kita dapatkan dari pelayanan kita. Berkata-kata dalam bahasa roke, mengadakan mujizat, kesembuhan, wah, berhasil. Jangan kita puas. Tuhan mau meningkatkan kita sampai karunia yang terutama, yaitu kasih. Karena kasih ini adalah mencapai satu tujuan daripada rencana Allah di dalam hubungan mempelai Kristus dengan sidang jemaat. Kasih ini kita sudah baca Kolose ya, tapi kita baca satu ayat aja dari Kolose itu, di mana kasih itu ya. Jadi ada peningkatan karena ada rencana Allah
di dalam panggilan kita. Dan rencana Allah ini sudah sejak semula. Efesus 1 katakan. Tadi kita sudah baca Efesus 1? Belum ya? Nah, coba kita baca dulu itulah. Supaya semua kita catat. Di mana apa yang kita dengar ini semua ada dalam Alkitab. Bukan bila mempelai, tapi tidak ada bukti apa yang kita dapatkan dari pengajaran mempelai itu. Itu ada tertulis. Efesus pasal 1 kita baca itu. Hubungan nikah Kristus dengan sidang jemaat itu sudah sejak semula. Efesus pasal 1 ayat 3 mulai. Kekayaan kita baca kan? Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi tujuan rencana Allah di dalam hubungan kita dengan Kristus sebagai suami, istri, kepala atas tubuhnya, yaitu sidang jemaat, itu sudah sejak semula rencananya itu. Dan kita mendapat kemurahan. Dikatakan di sana, ditentukan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dan kita yang sudah menerima ketentuan itu menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikasihi Tuhan, mendapat kesempatan untuk masuk, bahkan menerima rencana Allah itu. Sebab itu Tuhan mau, sekalipun kita sudah pertaruhkan kehidupan kita dalam pelayanan, dalam perbuatan kasih apapun, tapi tidak boleh berpuas dengan itu. Kalau kita berhenti dari situ, kita bisa tersesat. Dan itu banyak terjadi pada pendeta-pendeta. Saya tidak bilang hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu ada satu ketetapan.
hamba Tuhan, bukan pendeta. Karena hamba Tuhan itu pilihan, pengangkatan dari Tuhan. Dan jika dia memberitakan firman yang benar, dia akan terus disertai Tuhan. Tapi kalau hanya dia pendeta saja, bukan hamba Tuhan, apa yang dia lakukan itu akan menjadi sia-sia. Walaupun dia sudah berhasil, karena dia pakai nama Tuhan, orang bisa sembuh, mujizat terjadi karena dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia diberkati. Tapi jika dia tidak terpanggil dalam rencana Allah sesuai ketetapan Allah yang semula, maka semua akan menjadi sia-sia. Sebab dia nanti akan berpuas dengan apa yang dia sudah dapat. Sebab itu berapa banyak pendeta besar itu jatuh di dalam perzinahan, dalam keuangan. Karena mereka tidak mendapatkan untuk harus sampai pada memperoleh kasih itu. Kita udah baca tadi kasih itu apa? Ya. 1 Korintus 13 itu. 1 Korintus 13 itu kalau kita tadi sudah baca ya dari ayat berapa mana kasih itu dikatakan kasih itu ya dikatakan di sini ayat 4, sabar. Kasih itu murah hati, itu tidak cemburu. Sebab itu saya katakan kita memeriksa diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita sudah memiliki kasih itu atau belum? Ini kasih di dalam tabiatnya, bukan kasih yang tersembunyi yang di dalam. Ini kasih dalam tabiatnya yang dilakukan setiap hari di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 ini kasih di dalam tabiatnya. Sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ini kasih. Ini seringkali kurang bagi kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau kasih itu ada, percaya segala sesuatu. Segala sesuatu, baik pemeliharaan Tuhan itu kita harus percaya. Kalau kasih itu ada, kita percaya akan segala sesuatu, bahwa Tuhan adalah pemelihara kita, perlindungan kita. Jangan bilang percaya tetapi masih memakai pemikiran hikmat dari dunia ini. Kalau dibilang percaya segala sesuatu, itu berarti kita harus beriman, percaya, sabar. Sampai percaya itu menjadi bukti
Sebab itu kasih itu juga sabar. Kita bilang percaya Tuhan, percaya, tapi kita mencari jalannya sendiri. Kita bukan sabar menanti Tuhan, mencari jalan sendiri supaya lebih cepat keinginan kita tuh dipenuhi. Itu bukan kasih. Seperti kita mau menginginkan sesuatu, daripada berdoa tunggu Tuhan, ini lebih baik kita meminta. Itu juga satu koreksi bagi kita. Kasih itu sabar, percaya akan segala sesuatu. Ada malah untuk supaya cepat berhutang. Mana kasih kita? Ini contoh saja dari satu bagian bagi kita yang sering menjadi kekurangan kita. Selalu kita mau mengambil jalan kita sendiri, pemikiran sendiri, daripada kita sabar, percaya akan segala sesuatu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seringkali bilang tidak, tapi kalau ketemu orang itu, dulu, walaupun dia tidak berkata, tapi ada, dulu kamu begitu, sekarang ya enggak lah. Bahkan mau menyapa, menegur, enggak mau. Pasang kuda-kuda. Kalau bisa tidak bertemu. Itu bukti masih menyimpan kesalahan orang itu. Ini kasih di dalam tabiatnya, di dalam perbuatan kita sehari-hari, kasih itu. Karena kenapa Tuhan menuntut kita memiliki kasih di dalam tabiatnya? Karena ini merupakan satu persiapan untuk kehidupan mempelai perempuan, di mana perbuatan kasih ini merupakan pakaian kehidupan mempelai perempuan nanti di dalam kemuliaannya dalam Wahyu 12. Dia berpakaian matahari, itu perbuatan kasih Allah. Dan pada Wahyu 12 dan berbicara pakaian mempelai itu Wahyu 19 kalau tidak salah. Coba kita baca itu. Ini karena belum dibaca, kita baca. Itu sebab saya bilang kita baca dulu semua itu supaya tidak terlewatkan ayat-ayat itu ya. Wahyu 12 itu berselubungkan matahari, itu pakaian perbuatan kasih Allah ya. Wahyu 12 coba ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bicara matahari itu kasih Allah ya, kita semua sudah tahu. Jadi bagaimana pentingnya untuk kita memperoleh kasih itu. Karena di sini kita lihat gereja Tuhan yang berdiri sebagai seorang perempuan, mempelai perempuan, dia berselubungkan matahari, yaitu kasih Allah. Dan pada Wahyu 19 itu merupakan suatu pakaian mempelai
berpakaian pesta mempelai. Kita udah tahu ceritanya. Kalau tidak berpakaian mempelai, dibuang keluar pada pesta raja itu yang menikahkan anaknya ya. Jadi pentingnya pakaian mempelai ini ya. Kita baca ya. Ayat 8 mulai. Atau dari ayat 7. Wahyu 19. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar. Ini perbuatan-perbuatan kasih Allah ya. Jadi perbuatan-perbuatan kasih Allah itu harus menjadi tabiat kita, kehidupan kita, supaya kita memiliki pakaian mempelai, bisa berada dalam pesta mempelai itu ya. Kolose 3 sudah baca tadi ya. Kita baca Kolose 3 ya. Jadi dalam 1 Korintus ayat 13, di dalam kasih itu ada tujuannya juga. Dengan memiliki kasih kita mendewasakan rohani kita. Kita menjadi dewasa rohani. Dan berbicara hubungan nikah itu memang pada orang dewasa. Sebab itu pada Kristen yang mula-mula menerima Kristus, percaya Kristus, berbicara mempelai mereka tidak mengerti. Jadi kita belum boleh menuntut. Ada proses perkembangan dari rohaninya sampai dia meningkat dewasa, remaja, dewasa. Dia baru mengerti apa artinya nikah, apa artinya hubungan nikah. Jadi tidak heran kalau orang baru, apa mempelai-mempelai itu. Kita tidak perlu persoalkan itu. Dia tidak bisa menerima, ya memang. Kalau rohaninya masih anak-anak, bagaimana mau berbicara hubungan nikah? Berbicara nikah, dia belum mengerti. Dan itu masih proses. Sebab itu kita yang memiliki kasih daripada harus sabar, percaya akan segala sesuatu. Sebab kalau itu suami, kalau itu anak, apa kita harus tinggalkan atau biarkan? Kita menunggu sampai kasih yang kita miliki itu menarik atau membuka hati Allah untuk mereka juga menerima kasih kemurahan itu. Karena orang-orang yang terpanggil masuk pada rencana yang semula ini orang-orang yang pilihan, yang sudah ditentukan semula. Itu sebab ada orang-orang yang sudah mengabarkan ya pengajaran mempelai ini. Mereka sudah mengerti, mereka sudah melihat. Seperti rasul-rasul, mereka udah tahu ada rencana Allah yang besar zaman akhir ini. Dalam Injil dikatakan, nabi-nabi dan rasul-rasul ingin mengetahui apa rahasia itu pada zaman akhir ini di dalam Kristus. Ya ini sebenarnya. Tapi karena ini sejak semula sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu ada hamba-hamba Tuhan. Sebab itu dipertanyakan. Seperti pendeta Yuan juga terjadi pada suami saya ya.
pemberita kabar mempelai. Loh, dia sudah memberita kabar mempelai, kenapa dia nggak masuk mempelai? Sedangkan mempelai kan tidak mati. Firman Tuhan sudah ditetapkan sejak semula pada orang-orang pilihannya yang sudah ditentukan. Jadi itu bisa saja terjadi pada pemberita-pemberita kabar mempelai, di mana mereka tidak masuk pada golongan gereja Tuhan yang masuk di dalam kesempurnaan untuk bertemu Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ada tempat masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus yang besar. Mempelai, bicara mempelai itu bukan satu orang. Itu sebab dimulai dari tubuh Kristus dengan anggota-anggotanya. Banyak, ada tempat-tempatnya. Jadi tidak semua menjadi dekat dengan Yesus. Yang dekat dengan Tuhan Yesus itu sebagai suami mempelai 144.000 orang Yahudi, orang Israel murni. Tidak ada orang kafir. Kita hanya bagian dari mempelai itu dalam tubuh Kristus yang besar, Kristus sebagai kepala. Tapi yang berada dekat dengan mempelai itu sendiri, ada orang Israel sendiri, 144.000, Wahyu 4 kalau tidak salah, yang tidak pernah mengenal laki-laki. Berarti seorang perawan berjaga kehidupannya, ya. Itu kita harus tahu. Tubuh Kristus itu besar. Seperti contoh Rasul Paulus. Dia ada kedudukannya sendiri. Dia Rasul ke-13. Karena 24 kursi tua-tua yang berada di hadapan takhta Allah itu. Itu rasul-rasul hujan akhir, 12 hujan awal, 12 hujan akhir. Rasul Paulus berdebat, dia ada kedudukan sendiri, kedudukannya di mesbah. Jadi kita tidak usah khawatir, ya, kalau kita sudah ditetapkan Tuhan untuk masuk rencana Allah sesuai panggilan dan ketetapan daripada Allah, maka kita harus percaya. Sebab Roh Kudus memeteraikan janji itu, pilihan itu sebab kita harus merasakan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, memimpin kita setiap saat. Roh Kudus itu suatu meterai bahwa kita ini milik daripada Allah. Dan dia diberikan untuk penolong bagi kita, gereja Tuhan. Untuk selalu menemani kita, menyertai kita kemana saja. Dia yang menolong, mengingatkan kita akan firman. Kita tahu manusia itu pelupa atau memang melupakan atau karena tidak mendengar betul. Dan selalu dikuasai oleh daging ini. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menaklukkan keinginan daging ini, ya. Jadi itu tujuan daripada kita, Tuhan mau untuk memperoleh kasih itu. Jangan berhenti berpuas dengan apa yang kita sudah peroleh. Bahkan membanggakan diri. Itu membangun di dalam dasar pasir dunia ini yang nanti sia-sia. Kita dituntut untuk melakukan yang lebih lagi
kasih itu harus diperoleh. Kasih itu menurut firman. Kata 1 Yohanes kita udah baca tadi ya. Suratan Yohanes. Kasih itu menurut perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintahnya itu banyak ya yang kita sudah terima. Hukum, peraturan, ketetapan, wah itu semua perintah Tuhan. Itu sebenarnya hukum, perintah, ketetapan itu sebenarnya merupakan tiang pemisah dari kesucian kita. Tapi saya tidak berbicara itu ya, nanti kalau Tuhan izinkan. Untuk melindungi kita. Kasih itu menurut perintah-perintahnya. Sebab itu dalam Matius 7 kita sudah baca, kalau dia membangun, memang kalau dikatakan diuji rumah itu, berarti sudah terbangun rumah itu, sudah berhasil, pelayanannya sudah berhasil. Tapi dia tidak melakukan perintahnya, yaitu kasih itu, tidak memiliki kasih itu. Itu sebab sia-sia, roboh. Dia hanya berhenti pada satu bangunan yang sudah jadi. Puas dengan itu, tapi nanti semua diuji. Dia bilang datang ujian bagi bangunan itu. Bangunan yang benar, yang tidak benar, semua diuji. Kalau kita pahami atau selami Matius 7 ini, dikatakan di sana, bagi yang tidak melakukan firman, kelihatan dalam ujiannya roboh. Tetapi bagi yang melakukan firman, bijaksana, itu tidak roboh. Jadi sini kita harus juga mengerti, dalam ujian itu baik kehidupan rohani yang benar, ataupun yang akan menjadi sia-sia, roboh, sama-sama itu diuji. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui kalau kita sama-sama dipakai oleh Tuhan, membangun sidang jemaat, ini semua berhasil. Siapa yang bisa mengatakan dia tidak ada kasih Allah, tidak ada penurutan pada firman Allah? Dia membangun sia-sia. Siapa yang berani? Tidak ada, hanya firman Tuhan yang bisa menerobos. Bahwa keberhasilannya itu jika tidak dia sampai memiliki kasih Allah dengan tujuan mempelai laki-laki surga. Sidang jemaat sebagai mempelai perempuan yang sempurna. Tidak sampai pada hubungan nikah yang rohani. Dan itu kasih daripada Allah. Akan roboh, akan menjadi sia-sia pelayanannya. Apapun yang dia sudah lakukan. Nah ini sebenarnya tugas pelayanan dari kabar mempelai. Untuk memberitakan itu. Untuk kita harus sampai pada kasih Allah yang menuju kedewasaan penuh di dalam hubungan nikah rohani. Tidak menjadi kehidupan anak-anak terus-terus, dikatakan dalam 1 Korintus 13 ini. Kalau kita tidak sampai pada kasih dan di dalam hubungan mempelai surga, itu rohani anak-anak yang bisa terombang-ambingkan oleh pengajaran sesat itu. Contoh yang kecil, ada seorang ibu di sini, anaknya sudah melayani dari kecil, hidup di dalam
eh, pengajaran Roh Kudus ya, Pantekosta di Indonesia itu kuatnya Roh Kudus. Mereka suka berdoa dan banyak terjadi mujizat-mujizat. Karena saya juga besar dari pengajaran Pantekosta, GPD itu pengajaran Pantekostanya kuat dan banyak terjadi mujizat-mujizat, terutama kesembuhan ya. Dan memang Tuhan berkati. Sebelum gereja-gereja lain, mereka sudah lebih dulu memasuki sampai ke desa-desa. Tapi itu sebenarnya masih pengajaran mula-mula yang dibawa oleh penginjil dari Amerika kalau tidak salah, Peterson dengan Osborne itu. Pengajaran Roh Kudus Pantekosta itu. Contoh, ada satu ibu anaknya sudah melayani anggota sangkut, bahkan hidup di dalam pengembalaan kabar mempelai di Bali. Pendeta Osio Manyo ya, GPT di Bali. Dia sudah menjadi anggota KOR, suami istri, orang tuanya. Sekarang apa yang disaksikan oleh ibu itu? Dikuasai oleh pengajaran sesat. Sekarang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Pada sejak kecil papanya hamba Tuhan, meninggal dalam pelayanan bapaknya. Nah itu, sebab itu kita berterima kasih kepada Tuhan ya, kalau kita boleh menerima koreksi daripada Tuhan, bahkan ujian untuk selalu kita memeriksa kehidupan kita dengan firman dan mau mengejar atau meningkatkan rohani kita. Sebab kita sudah mendengar, menerima firman kebenaran ini, rencana Allah ini dalam pengajaran mempelai. Sia-sia kalau kita tidak menerima undangannya. Kita menolak undangannya. Kita sudah menerima undangannya lewat pengajaran mempelai ini untuk masuk di dalam pesta nikah anak domba Allah. Kalau kita tidak mau datang, ya memang banyak alasan, ada ceritanya itu dalam Injil. Undangan-undangan seorang raja untuk masuk pesta pernikahan ada banyak alasan. Ada mau pergi lihat ininya ke ternaknya, ada 3 alasan tidak salah untuk menolak undangan itu. Semua perkara-perkara manusia, daging semuanya. Yang menolak undangan mempelai ini. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mau kita meningkatkan kasih kita ini dan terus mengejar kasih Allah itu dalam proses-proses yang di dalam tabiat kita ini, tabiat dari kasih ini, meninggalkan manusia yang lama. Dengan kasih ini kita memperoleh kehidupan manusia baru, dari tidak sabar jadi sabar, nah dari hal kesabaran aja itu surat Yakub bilang itu ada ujiannya supaya kita menjadi orang yang sabar. Belum yang lain-lain di sini, tidak pemarah,
pengampun, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Waduh, menanggung segala sesuatu ini kalau tidak ada kasih tidak bisa. Berat. Ada seorang pemuda, dia berteriak di dalam saat-saat ibadah karena dia merasa keberatan menanggung seluruh keluarganya, baik orang tuanya, baik anak-anaknya, di dalam menanggung secara jasmani ya. Saya tidak tahu kalau dia juga berdoa untuk semuanya itu, untuk keluarganya. Dia berteriak, akhirnya ditanya, kenapa kamu berteriak? Saya tidak mampu lagi, terlalu berat. Masa saya sudah umur 25 tahun ini masih menanggung semuanya? Dia memikirkan dirinya, bagaimana saya mau menikah kalau saya mesti menanggung ini itu semua. Adik-adiknya ini harus kuliahkan, orang tuanya harus dia pelihara. Dia berteriak di situ. Tapi nasihat itu berkat. Saat sekarang ada firman Tuhan, berbahagialah pada masa mudanya dia menanggungku. Karena nanti sekarang kamu menabur, nanti kamu menuai. Karena ada firman Tuhan juga, kalau kamu menghormati orang tuamu, menghormati itu dalam hal pemeliharaan hak bagi orang tua itu, kamu nanti akan berbahagia. Dan benar, sekarang dia dalam hanya sekolah STN tingkat SMP, tapi sekarang dia sudah jadi pegawai tetap, dia sudah membeli rumah bagi orang tuanya, dan adik-adiknya sudah selesai semua, sudah dapat pekerjaan, adiknya semua. Dia juga sudah membangun rumahnya, dia menjadi pegawai tetap, dipercayakan oleh bos. Itu beban. Tapi kalau tahan uji, sabar, kita mengerti apa kehendak Tuhan, ya hasilnya berbahagia. Sabar ya, di sini kasih ini di dalam tabiatnya atau perbuatan kasih itu. Pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Jadi lihat, pengetahuan pun membuat itu belum sempurna kalau belum kita memiliki kasih Allah itu. Biarpun kita mengerti pengajaran mempelai, memberitakan, tapi kalau kita belum sampai memiliki kasih Allah itu dalam perbuatan kita, dalam tabiat kita belum sampai pada kedewasaan untuk mencapai hubungan nikah rohani dengan Kristus. Kita menerima kasih itu karunia terutama, karena kasih itu dalam Kolose pasal 3 ayat 2-7 yang kita sudah baca. Bagi kita orang-orang pilihan Allah, kasih itu pengikat dari kesempurnaan. Itu Kolose ya. Saudara sudah catat dan kita ikuti baca nggak itu? Kolose itu. Kolose pasal 3 itu ya. Di dalam Kolose 3 ini kasih itu sebagai pengikat
pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan itu dikatakan pada orang-orang pilihan Allah, pada orang-orang yang terpilih itu. Coba 12 saya bacakan lagi ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, nah itu kasih itu ya. Dan sabarlah kamu, sudah baca, kita lompat pada ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih itu mempersatukan kita sebagai anggota tubuh Kristus, juga di dalam nikah, terutama menjadikan kasih itu menyatukan nikah itu. Ini kita bicara kasih dalam tabiatnya ya. Sabar, tidak ingat diri sendiri, kepentingan orang lain ya. Menanggung segala sesuatu karena tunduk pada suami itu tidak mudah. Kalau suami mengasihi kita ya enak. Tapi kalau tidak, itu kita harus sabar. Untuk seorang istri itu mempertahankan diri dalam kedudukannya itu juga tidak mudah. Kalau dia lebih mengerti, lebih pandai dari suaminya. Seorang istri bisa meninggalkan kesuciannya oleh karena dia merasa lebih rohani daripada suaminya, lebih berpengetahuan daripada suaminya. Itu ujian sebenarnya bagi seorang istri. Dia bisa meninggalkan kesuciannya, di mana seorang istri harus tunduk, sabar, menanti. Jangan jadi seperti Raja Saul, tidak sabar menanti Samuel. Ya, dia melakukan, akhirnya dia terhukum, dipecat, diturunkan sebagai raja. Kedudukannya raja, tapi pelayanan ibadah imam itu seorang imam, hamba Allah. Nah, ini bisa terjadi dalam nikah juga. Seorang suami yang sudah sabar berdiam diri, kalau dia sudah dirubah oleh Allah, dia memiliki kasih Allah, dia diam. Tapi itu justru bahaya kalau suami itu diam. Dan bahkan seorang istri seringkali suka apa ya, kebablasan, suka kebablasan. Dan dia keluar dari kedudukannya, itu melanggar kesuciannya sebagai seorang wanita, seorang istri. Di mana dia sebagai tubuh. Kebijaksanaan itu ada pada kepala, keputusannya itu pada kepala. Ini yang sering kali kita tinggalkan sebagai seorang wanita, seorang istri di dalam nikah. Ini bukan biasa. Kita harus tahu, kita menuju pada kesempurnaan dari mempelai Kristus. Sebab kasih itu perlu kita miliki supaya kita menjadi orang yang sabar, tidak mementingkan diri sendiri, menurut perintahnya itu berarti kita tetap pada kesucian. Itu kasih. Kasih itu juga mempertahankan kita untuk kita dalam kesucian. Karena kasih itu menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu merupakan sebenarnya tiang pemisah dari arti
tiang itu ada beberapa. Nanti kalau Tuhan izinkan. Tiang itu pemisah, pelindung, menanggung, menopang, ada beberapa ya. Itu pengertian dari menurut perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah itu banyak dalam Mazmur. Jika Tuhan izinkan kita akan sampai ke sana ya. Itu yang sekarang Tuhan mau dari kita, kita harus sampai pada memperoleh kasih itu. Dan nanti kasih itu akan bertumbuh sampai mendewasakan rohani kita. Sehingga kita boleh memperoleh hubungan kasih Kristus di dalam menikah yang rohani ya. Dikatakan kita sudah baca Matius supaya jangan sia-sia, Matius 7 itu seperti koreksi ya pada kita. Apa kita menurut firman, melakukan firman apa tidak? Yohanes pasal 2 ayat 5. Ini orang-orang yang menurut pada firman-Nya memiliki kasih Allah. Ya, kita baca lagi, itu cuma satu ayat aja. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Terus Namun perintah baru juga sampai 17. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekian ya sampai situ. Ini nasihat daripada Rasul Paulus untuk kita semua. Sidang jemaat. Dari anak-anak Tuhan sampai pada anak-anak muda, Bapak, ya kita semua sidang jemaat. Nasihat Rasul Paulus. Orang-orang yang telah menerima kasih Allah itu. Tuhan tahu, terlebih anak muda. Tuhan tahu anak muda yang telah menang dari dunia ini, yang sudah mengalahkan yang jahat. Tuhan tahu semua kemenangan-kemenangan yang kita sudah dapat, dan kita sudah menerima kasih Allah itu. Hanya masih dalam proses kedewasaan kasih itu. Seorang anak ada kasih seorang pada ibunya. Meningkat lagi dia bisa mengasihi saudaranya.
Tapi meningkat dewasa, kasihnya itu sudah pada nikah. Itulah proses dari kasih Allah itu ya. Dan ini nasihat daripada Rasul Yohanes pada kita ya. Suratan Yohanes ini surat kasih ya. Dia murid yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara soal kasih itu surat Korintus ya. Surat Korintus itu dalam tabernakel itu terkena pada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kuasa kematian Kristus itu kuasa pengampunan dosa yang memperdamaikan segala dosa-dosa itu. Dan kuasa kebangkitan adalah menghidupkan kita, menopang kita, mendorong kita untuk kita giat, hidup, maju, bertumbuh, meningkatkan kehidupan rohani kita. Ini kuasa kematian kebangkitan Kristus. Ini terkena pada halaman kematian kebangkitan Kristus dalam baptisan air. Ini sebenarnya harus menjadi kematian itu Kristus korban. Kolam pembasuhan itu kematian kebangkitan Kristus. Korban darah dan air. Korban Kristus dan kelahiran baru ini merupakan dasar yang kuat. Ya. Surat Korintus itu berbicara itu. Kalau kita berdasarkan korban Kristus dan kebangkitan Kristus, maka pembangunan rumah Allah itu, ya termasuk terlebih kita ya, sebagai rumah Allah ya, itu akan tetap terbangun menuju kesempurnaan. Jika ada ujian apapun, itu tidak akan runtuh. Karena korban Kristus itu menjadi alas kehidupan itu. Satu perdamaian penuh dari dosa-dosa kita. Itu di dalam Wahyu 12 kita lihat. Ini dasar dari berdirinya tubuh mempelai perempuan itu. Kita lihat Wahyu 12. Di bawah kakinya bulan. Kita lihat gambarnya. Kakinya bulan menjadikan pijakan kaki dalam kesaksian sempurna untuk mempelai pria. Itu berbicara perdamaian sepenuh dari darah daripada Kristus, korban Kristus. Ini perlu yang selalu kita harus ingat. Serukan kepada Tuhan untuk selalu perdamaian itu ada. Kalau diingatkan firman kita belum sabar, itu juga bisa menjadikan dosa kalau kita kurang sabar. Sebab itu kita berdoa. Ada hal-hal yang masih belum diperdamaikan dengan Tuhan. Kita berdoa sampai perdamaian itu terjadi sehingga tidak ada lagi tuntutan dalam kehidupan kita. Bulan di bawah kakinya. Ini harus menjadi dasar perdamaian. Bagaimana kita bisa berdiri, mengabarkan, memberitakan, membangun, kalau kakinya ini, tiangnya ini tidak kuat,
dasarnya tidak kuat, kayak kaki saya ini. Mau berdiri, ya perjuangan. Kalau tidak kuat. Jadi perdamaian itu harus selalu, itu juga proses menuju kesempurnaan. Bulan sepenuh ditandai dengan perdamaian sepenuh bagi mempelai perempuannya, ya. Jadi ini merupakan nasihat Yohanes pasal 2 ayat 7 ini bagi kita, di mana dia kata bagi kita semua, sampai ke bapak-bapak orang muda, Tuhan tahu. Dan nasihatnya yang terakhir dikatakan dalam ayat 15 yang Rasul Yohanes ketahui, kita sudah memiliki kasih itu, kasih Allah itu. Cuma memang belum sempurna, masih dalam proses kedewasaan penuh. Di sini dia katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini rahasianya, supaya jangan kasih yang sudah kita miliki, ya, hilang, tidak ada dalam kehidupan kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Wah, ini luas pengertiannya. Kalau kita kembali kepada firman, sampai pun mengasihi suami kita, anak-anak kita, tidak boleh melebihi kasih kita kepada Tuhan. Itu sebab ada firman Tuhan, orang yang memiliki suami seperti tidak memiliki suami. Orang yang memiliki itu seperti tidak memiliki istri. Orang yang memiliki harta dunia ini, kekayaan dunia ini, seperti tidak memiliki kekayaan itu. Orang yang membeli seperti tidak membeli. Itu dalam 1 Korintus juga. Ini proses kasih itu untuk kita menuju kesempurnaan. Sebab itu ada nasihat dari Yohanes kepada kita semua yang terpilih, yang dikasihi oleh Tuhan, supaya jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Termasuk manusia kita ada di dalam dunia ini. Kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan dulu, baru kita mengasihi suami, anak-anak kita. Ada firman itu, saya tahu saudara-saudara tahu cerita itu, ya. Ayat itu. Tadi saya tidak tuliskan itu, membaca itu. Di mana orang mengasihi Tuhan. Dalam Injil juga ada itu, ya. Mengasihi Tuhan itu harus melebihi apa itu, pokoknya orang tua apa semua itu. Itu termasuk perkara dunia. Lihat apa yang ada di dalam dunia. Bukan kita membenci, dengan kasih Allah yang ada pada kita ini, kita mengasihi. Sebab kalau kasih kita juga, kalau diuji gagal nanti. Itu juga satu kali barangkali kita sabar, itu kasih, ya. 2-3 kali cukup, ya, sudah sabar, ya, sampai sini saja, ya, pasti gitu. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu ada proses, dan tujuan dari kasih itu sampai pada hubungan nikah yang rohani daripada Tuhan. Dan dinasihatkan supaya kasih itu tidak hilang, itu jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ditambahkan lagi,
Semua yang ada di dalam dunia, yakni keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya ini, karena kasih itu kekal. Kalau dalam pengertian lain, melakukan kasih Allah tetap selama-lamanya, karena kasih itu sempurna. Kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih, dan kasih itu kekal. Kasih itu mengikat dan menyempurnakan, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Oh, ini yang terakhir ya. Agak panjang ya ini ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu mengetahui segala sesuatu. Ayat 20 dari 1 Yohanes 5, 2 Yohanes 5. 2 Yohanes 5. 2 Yohanes cuma satu, Tante. Oh iya, 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita baca lagi. 1 Yohanes 5. Iya. Ini di 2 Yohanes di atas ya, dari saya kira 2 Yohanes, 1 Yohanes pasal 5. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hidup 1. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Apa yang kita cintai itu juga disebut berhala ya, apapun itu, manusia, anak, suami. Kalau kita mengasihi lebih daripada Tuhan, itu berhala. Berhala itu sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dia berada di tengah-tengah. Itu berhala ya. Bisa uang, bisa harga diri kita sendiri, itu berhala ya. Selain berhala yang benar ya, Tuhan memberkati ya. Kita menyanyikan alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta.